Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih di seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kita sudah masuk huruf yang ke-6, M-A-N-J-A-D. Ya, huruf yang ke-6 itulah huruf D. Disiplin adalah kunci sukses. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya mengikuti aturan. Berdisiplin artinya mengikuti aturan yang ada. Mengapa sih aturan itu diciptakan? Agar hidup kita teratur, tentu saja. Kalau hidup kita berantakan, mana bisa kita sukses. Jadi di setiap tempat itu pasti ada aturannya. Di rumah kita punya aturan. Kadang tertulis, kadang tidak tertulis. Di sekolahan kita punya aturan, tertulis, tidak tertulis. Di masyarakat kita punya aturan. Di negara kita punya aturan. Di pesantren juga kita punya aturan. Agar terbiasa dengan aturan-aturan itu, agar kita terbiasa untuk menaati aturan itu dan hidup bermasyarakat dengan baik. Jadi, mengapa kita harus ikut aturan? Pertama itu, membiasakan diri agar kita terbiasa dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sehingga kita tidak kaget. Nanti kita semaunya sendiri. Kalau semuanya sendiri, mana bisa kita diterima di masyarakat. Kita harus ikut aturan yang ada. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamiha. Di setiap bumi berpijak, kita bertanggung jawab terhadap keislaman bumi itu. Dengan apa? Dengan mengikuti aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, ya akan sulit kita bisa berdampingan di masyarakat. Jadi membiasakan diri, disiplin itu adalah untuk kita itu hidup secara teratur. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berdisiplin? Karena disiplin mengikuti aturan itulah ibunya kualitas. Kalau ingin kualitas hidup kita bertambah baik, kita harus berdisiplin. Yang ingin kualitas menulisnya bagus, disiplin latihan menulis setiap hari. Yang ingin kualitas berbicara di depan publik, ya, public speaking bagus, maka dia harus setiap hari latihan. Yang ingin bacaan Al-Qur'annya bagus, setiap hari dia harus latihan membaca Al-Qur'an. Nah, disiplin ini yang sulit dikalahkan itu atlet dan militer itu ya. Atlet itu luar biasa itu, latihan setiap hari. Mengapa menjadi orang-orang hebat itu karena latihannya setiap hari. Kita kalau berolahraga paling 1 jam, 2 jam. Atlet itu 8 jam setiap hari latihan. Latihan fisik, latihan teknik. Ya, latihan tanding, sparring. Nah itu tiap hari. Kalau nggak tiap hari nggak bisa. Pesepak bola nasional dan internasional, atlet-atlet nasional dan internasional, semuanya latihan setiap hari dengan penuh disiplin. Kalau terlambat sedikit gak usah latihan. Sama dengan militer kan. Militer itu penuh disiplin. Karena disiplin itu yang membentuk kualitas hidup kita. Kalau nggak ada disiplin di militer itu kacau semuanya itu. Disiplin membentuk badan, disiplin untuk terampil, disiplin masuk kelas, disiplin untuk bertempur. Nah, itu dibentuk dengan disiplin yang kuat sehingga kualitasnya itu semakin lama semakin bagus. Kalau kita ingin kualitas hidup kita semakin baik, maka kita harus berdisiplin. Ikuti aturan dan setiap hari lakukan dengan serius, dengan konsisten dan disiplin. Kalau mau terampil, disiplin latihan setiap hari. Gak ada ceritanya.
Nah, latihan itu nggak ada, nggak bisa. Pak Akbar, saya pengen nulis, pengen bisa menjadi penulis. Latihan nulis setiap hari. Kalau malas gimana Pak Akbar? Ya nggak usah jadi penulis. Lakukan sesuatu yang kita suka. Kalau mau jadi penulis pasti suka, pasti mau untuk latihan tiap hari. Kalau nggak mau latihan ya nggak bisa. Latihan setiap hari melakukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, mengapa kita harus berdisiplin? Karena disiplin itu membentuk karakter yang hebat. Kita tiap hari disiplin masuk kelas, ya, diajarkan di pesantren tuh. Masuk kelas disiplin, ke masjid disiplin, baca Quran disiplin, olahraga disiplin, terus kursus-kursus disiplin. Nggak ada ceritanya kita nggak ikut aturan. Semua ada aturan dan kita diminta untuk berdisiplin dengan aturan-aturan itu. Untuk apa? Biar kita punya karakter. Karakter tanggung jawab, karakter mau berkorban, ya. Karakter kita ini mau berjuang. Karena orang-orang yang berdisiplin itulah yang akan menjadi orang-orang yang maju. Dia akan menjadi orang yang teratur, hidupnya baik, hidupnya terus berkembang. Karena apa? Latihan terus-menerus. Dia ikuti aturan sehingga berkembang dengan baik. Belajar, masuk kelas. Nah, kalau sembarangan gimana kita akan menjadi orang-orang yang hebat? Masuk kelas berantakan, semaunya sendiri, ya ilmunya nggak habis-habis, nggak selesai-selesai kita dapatkan. Kenapa kita disiplin masuk kelas? Agar ilmunya itu bisa kita serap. Kenapa kemudian kita disiplin sholat? Itu karena kita, kualitas ibadah kita mudah-mudahan jadi semakin baik tiap hari. Jadi yang ketiga, kenapa kemudian kita harus berdisiplin? Agar kita bisa membentuk karakter hidup kita. Bagaimana caranya agar kita bisa berdisiplin dengan baik? Yang pertama nih, ya, baca dan pahami aturannya. Aturan berbahasa bagaimana? Itu baca dan ya. Aturan berbahasa, baca dan pahami. Aturan ke masjid, baca dan pahami. Aturan ke sekolah, aturan kita ngobrol sama orang, aturan makan. Kan banyak sekali aturan-aturan itu, pahami setiap aturannya. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai melanggar aturan gara-gara kita tidak paham atau tidak tahu. Pahami benar, tanya dengan baik sehingga kita paham, oh ini aturannya begini itu. Nah, kalau bisa ya pahami juga alasan dibalik aturan itu diterapkan seperti apa. Mengapa misalnya kita harus ke masjid setengah jam sebelum azan misalnya ya. Nah, itu pahami kenapa itu. Oh, buat baca Quran. Mengapa kita tidak boleh telat untuk ke sekolah? Nah, itu pahami. Oh, biar pelajaran bisa berjalan dengan baik. Dengan memahami itu, kita akan tahu ya filsafat hidup di balik setiap aturan itu apa. Jadi pahami setiap aturan yang ada. Yang kedua, itu ikuti. Kalau kita sudah paham ya ikut. Tidak perlu melanggar. Ya, ikuti saja. Karena percayalah, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di pondok itu adalah pendidikan. Pendidikan buat kita, untuk mendidik kita jadi orang-orang baik, mendidik kita menjadi santri-santri yang soleh dan solehah. Maka ikuti saja semua aturan yang ada. Dan yang ketiga, itu adalah kalau melanggar gimana? Kalau melanggar ya hadapi saja. Nggak usah dimasukkan ke hati, nggak usah kesel. Melanggar ya sudah, hadapi. Kalau dihukum, kalau dikasih sanksi, jalankan saja. Toh nanti selesai juga. Ya, seberat apapun sanksinya itu hadapi saja dan jadikan sebagai sebuah pelajaran. Komitmen bahwa setelah ini akan berubah, komitmen bahwa setelah ini tidak akan lagi melanggar. Itu yang penting tuh. Kita
melanggar sengaja ataupun nggak sengaja, ya sudah ikhlaskan saja. Saya nggak sengaja kok dihukum Pak Akbar. Loh, disiplin itu memang begitu. Aturan itu kadang-kadang memang kita lebih sering tidak sengaja. Tapi kalau kita melanggar, ya memang ada sanksinya. Ya sudah, hadapi saja. Toh nanti selesai juga kok. Nggak usah menjadikan itu sebagai beban, ya. Beban akhirnya apa? Beban hidup, stres, ya, pusing, akhirnya nggak betah. Jadi jalani saja, sudahlah, jalani saja. Kalau banyak melanggar gimana Pak Akbar? Ya udah jalani aja, cuek aja. Cuek aja, karena itu akan membuat kita itu lebih berani, mental kita lebih baik bahwa oh ini kalau saya melakukan kesalahan, saya akan belajar, maka kita akan jadi orang-orang yang lebih tangguh. Toh pernah melanggar, pernah dihukum, ya sudah, saya belajar dari apa yang sudah dilakukan, saya belajar dari sanksi yang diberikan. Dan yang terakhir itu adalah jalankan semua aturan, disiplin diri itu dengan senang hati. Tidak usah terpaksa. Karena yakinlah, disiplin diri itu yang akan membentuk kesuksesan kita. Kalau kita terbiasa disiplin, insya Allah itu hidup kita akan lebih teratur. Kalau saya ditanya ya, apa nilai-nilai pondok yang paling membekas, paling mendasar dalam diri saya, yang membangun kesuksesan hidup saya, tidak akan pernah ragu. Saya selalu bilang yang pertama itu adalah disiplin. Pondok mengajarkan saya untuk berdisiplin. Dan itulah yang membuat saya sampai sekarang seperti sekarang ini. Saya bisa nulis buku, alhamdulillah baru 16 buku sekarang ini. Itu adalah karena disiplin di pondok. Di pondok diajarkan terus menulis setiap hari. Saya bisa berbicara di depan banyak orang, di lembaga-lembaga, di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, di pesantren-pesantren, hampir seluruh Indonesia itu juga karena disiplin. Karena dari dulu itu didisiplinkan di pondok, saya belajar dari situ, saya terus belajar, mengembangkan diri, sampai sekarang akhirnya kemudian alhamdulillah bisa mencapai seperti apa yang sekarang saya capai. Jadi disiplinkan diri kalian. Insya Allah itu yang akan membuat kalian jadi orang-orang baik, membuat kalian jadi orang-orang maju. Orang pintar sekalipun di kelas itu ya, kalau nggak disiplin nggak akan pernah sukses. Sehebat apapun kalian, pikiran kalian, hafalan kalian, akademis kalian di kelas, kalau nggak disiplin itu nggak akan pernah sukses. Saya sudah banyak sekali ketemu orang-orang yang dulu nilainya bagus di kelas, tapi hidupnya kemudian berantakan gara-gara nggak disiplin. Dia nggak disiplin waktunya, nggak disiplin profesinya, ya, nggak disiplin untuk melatih keterampilan secara baik, akhirnya apa? Tidak pernah jadi. Tidak ada keterampilan yang menonjol. Akhirnya hidupnya berantakan. Padahal kita tahu dulu, di kelas itu termasuk orang-orang yang hebat. Tapi karena tidak disiplin, tidak akan pernah berhasil. Jadi, jalani disiplin dengan baik, insya Allah itu akan membuat kalian jadi orang-orang yang berkarakter, mau berjuang hebat, dan insya Allah masa depan kalian jauh lebih cerah. Itulah materi pada video kali ini. Materi lengkapnya, kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, itu ada di buku terbaru saya, 8 Kunci Sukses Santri dan Santriwati. Berisi 8 kunci yang ada di semua video ini. Ada lembar kerjanya yang kalian tuliskan, tentang impian-impian, tentang masa depan, tentang komitmen untuk mencapai impian itu, tentang niat mengapa belajar di pesantren, dan tentang cara kalian bagaimana membuat kalian betah di pesantren. Insya Allah bermanfaat ya, bahan bermanfaat untuk kalian selama liburan dan nanti kalian pada saat kembali ke pondok. Itu jadi
pegangan, jadi semacam teman perjalanan hidup. Karena di situ ada satu halaman tentang impian, yang itu kalian bisa terus buka impian-impian kalian yang akan menjadi penyemangat hidup kalian. Jangan dihilangkan catatan itu, karena catatan tentang impian saya masih ada. 35 tahun dulu setelah saya tuliskan impian itu, akhirnya pelan-pelan impian itu menjadi nyata. Kalian mungkin nanti 20, 30, 40, 50 tahun setelah kalian lulus, catatan di buku 8 kunci sukses menjadi santri-santriwati itu akan menjadi catatan penting dalam perjalanan hidup kalian. Terima kasih, mohon maaf. Yang mau pesan bukunya, nggak usah tunggu lagi. Minta sama orang tua kalian untuk memesankan ke nomor WA berikut ini. Dan jangan lupa juga ikuti seri 8 kunci sukses santri dan santriwati ini. Video-videonya yang belum, sebelumnya cukup banyak video, silahkan dilihat satu-satu. Yang ke depan juga ada 15 video nih ya, di seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silahkan di-share ke teman-teman biar manfaatnya lebih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe biar kemudian kita sama-sama mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.